Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari panutan bisnis dunia, yaitu tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dari segala aspek, Rasulullah adalah kiblat bagi umat untuk diteladani. Tak terkecuali terkait kepemimpinan beliau dalam hal bisnis, Rasulullah merupakan panutan berkenaan dengan nilai kepemimpinan bisnis. Salah satu nilai yang bisa kita cermati dari Rasulullah dalam bidang bisnis adalah jiwa kewirausahaan beliau. Jiwa bisnis ini beliau pupuk mulai dari umur 8 tahun, persisnya saat Rasulullah menempa kemandirian dengan menggembala kambing hingga menginjak usia 12 tahun. Setelahnya, Rasulullah mulai berdagang bukan hanya lintas daerah tetapi juga merambah ke lintas negara. Yang menarik adalah bagaimana Rasulullah yang lahir secara yatim dan pernah menjadi penggembala kambing ini lantas sangat dipercaya dalam mengelola bisnis dan kemudian menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Modal utama beliau bukanlah uang atau materi, melainkan modal imaterial yang menjadi syarat yang tak kalah penting untuk menjadi sukses dalam bisnis. Modal itu adalah kepemimpinan dalam bisnis. Kepemimpinan bisnis Rasulullah ada pada level kepercayaan yang sangat tinggi. Level kepercayaan yang tinggi ini didapatkan oleh Rasulullah karena besarnya tekad beliau dalam mengelola dan menjalankan bisnis, serta juga kerendahan hati yang dimiliki. Bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut. Nah, untuk mengetahui bagaimana kisah inspiratif dari Rasulullah SAW, di sini saya akan menyinggung terkait biografi dari Rasulullah SAW, pendidikan Rasulullah, perjalanan Rasulullah merintis bisnis, profil perusahaan, aset yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, keunikan yang dimiliki dari Rasulullah SAW, kemudian yang terakhir ada karakter yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW. Biografi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lahir pada malam Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ulama lain ada yang berpendapat pada tanggal 9 Rabiul Awal. Beliau lahir tanpa kehadiran ayahandanya, yaitu Abdullah. Sebab tidak lama setelah pernikahannya dengan Siti Aminah, Abdullah bersama kafilahnya pergi ke Syam untuk berbisnis. Dalam perjalanan, beliau singgah ke Madinah. Di saat itulah, lelaki berumur 25 tahun itu jatuh sakit dan meninggal dunia di saat Aminah sedang mengandung. Sangat disayangkan, Aminah harus menyusul kepergian ayahandanya Rasulullah ketika ia berusia 6 tahun. Akhirnya Rasulullah diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, dari sinilah Rasulullah belajar berdagang dari pamannya. Pendidikan Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah adalah seorang pembisnis yang handal, namun sejatinya Rasulullah tidak mengenyam pendidikan di lembaga manapun karena Rasulullah SAW mendapatkan segala ilmu atau wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu, Rasulullah adalah guru pertama bagi kita semua, terutama umat Islam, karena beliaulah manusia yang diberikan pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus belajar terlebih dahulu. Pengalaman yang Rasulullah lalui membuat beliau semakin matang dalam pemikirannya dan semakin cerdas. Perjalanan Rasulullah merintis bisnis. Rasulullah sewaktu kecil adalah seorang yatim. Ayahandanya meninggal dunia ketika beliau lahir. Tidak lama kemudian ibundanya menyusul ketiadaan ayahandanya saat beliau berusia 6 tahun. Sungguh sangat disayangkan. Beliau harus mendapatkan kasih sayang seorang ibu tidak lama dan beliau harus menjalani kehidupan dengan mandiri. Atas kondisi inilah, Rasulullah menjadi pribadi yang tidak suka bergantung pada kemurahan hati orang lain. Maka, meski tak mendapatkan kasih sayang layaknya anak-anak lain, Nabi Muhammad tetap tegar dan menjalani hidup dengan baik. Sebab, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling agung di antara cinta makhluk manapun di dunia ini. Berikut ini jejak bisnis Nabi Muhammad SAW. Usia 8 tahun. Rasulullah SAW sebagai anak yatim dan piatu mulai mengenal dunia bisnis pertama kalinya saat ia menggembala kambing dari penduduk kota Mekah. Beliau mendapat upah beberapa qiraat dari mereka. Usia 12 tahun. Rasulullah SAW mulai belajar berdagang bersama pamannya yaitu Abu Thalib ke negeri Syam. Perjalanan bisnis pertamanya diantaranya adalah ke Syria, Jordan, dan Lebanon. Usia 17 sampai 20 tahun. Nabi Muhammad bersaing dengan pemain bisnis senior tingkat regional. Mitra-mitra kerja Nabi mengaku beliau matang dalam perhitungan, jujur, dan profesional. Nabi Muhammad mendapat kepercayaan konglomerat Makkah, yaitu Siti Khadijah, untuk menjalin kerjasama bisnis sebagai manajer bisnis. Gaji yang diterima Nabi Muhammad kala itu 4 ekor unta setiap bulan. Misi dagang Nabi Muhammad menyusuri jalur dagang utama
antara lain Yaman, Syam, melalui Madian, Wadil Qura. Keuntungan yang didapat lebih besar dari kelompok dagang lain. Perjalanan waktu menunjukkan Nabi menjalankan kontrak syirkah atau kerjasama dengan sistem upah maupun bagi hasil, yaitu mudharabah dengan Siti Khadijah. Profil perusahaan. Pada zaman Rasulullah SAW, belum ada perusahaan yang sistemnya sama seperti sekarang, dan sampai saat ini belum ada sumber yang menceritakan tentang perusahaan Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah tidak bekerja di sebuah perusahaan. Akan tetapi, Rasulullah bekerja di investor besar Mekah, yaitu Siti Khadijah, yang di kemudian hari menjadi istri beliau SAW. Rasulullah menjadi wirausaha yang sukses dan bergerak di dunia perdagangan, seperti pakaian, kurma, dan lain sebagainya. Aset yang dimiliki Rasulullah SAW. Tercatat, neraca dagang Rasulullah berupa 1.216.343 gram emas atas usaha Rasulullah, 1.251.601 gram emas atas pembiayaan investasi dan sedekah, serta 15 bidang tanah dengan masing-masing harga jual sebesar 25,5 kg emas yang diwakafkan. Bahkan, mahar Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah berupa 20 unta bakroh. Unta-unta yang diberikan Nabi Muhammad merupakan jenis unta yang terbaik dan berkualitas. Jika satu unta saja diasumsikan seharga 50 juta per ekor, maka mahar Rasulullah SAW kepada Khadijah kala itu mencapai 1 miliar jika dikonversikan ke dalam mata uang Indonesia. Tentu saja, itu bukanlah jumlah yang kecil. Hal ini berarti sebelum menikahi Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang siap dengan pernikahan, termasuk siap dengan mahar dengan maksud memuliakan calon istrinya, sehingga tidaklah mungkin Rasulullah SAW merupakan pribadi yang berjiwa miskin apalagi menjadi orang miskin. Keunikan yang dimiliki Rasulullah. Nabi Muhammad tentunya memiliki banyak keunikan yang perlu kita ketahui. Keunikan yang ada pada Nabi Muhammad adalah mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Nabi Muhammad adalah teladan bagi kita semua di dalam segala aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan bisnis beliau yang patut kita teladani. Keunikan yang menjadi hal istimewa bagi Rasulullah SAW dapat kita lihat dari beberapa prestasi berikut. Pertama, berani memilih pekerjaan wirausaha atau pedagang semasa muda. Kedua, ketika beliau masih muda, ia mengikuti pamannya untuk melakukan bisnis di Suriah. Ketiga, ketika dia tidak punya modal, dia menjadi manajer perdagangan investor dengan sistem bagi hasil. Khadijah, seorang investor besar di Mekah, mengangkatnya sebagai pemimpin dan pemimpin ekspedisi di Habsah Trade Center di Yaman. Selama ekspedisi ini, Khadijah mendapat untung besar dari semua barang dagangannya. Keempat, 4 kali memimpin ekspedisi dagang Khadijah ke Syria, Quraisy, dan Bahrain di bagian timur Jazirah Arab. Kelima, jumlah total ekspedisi perdagangan besar yang dia lakukan di masa mudanya adalah 6 kali. Keenam, pedagang terkenal dari Yaman, Syria, Basra, Irak, Yordania, hingga kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Ketujuh, lebih dari 20 tahun bidang perdagangan. Karakter yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya tidak harus menjadi figur pengusaha yang sukses ketika dia masih muda, karena kita sendiri memiliki pemimpin yang juga seorang pengusaha yang handal, pedagang yang jujur, sukses, dan sederhana. Dia adalah Nabi Muhammad SAW yang karakter dan sifatnya dalam menjalankan proses bisnis sangatlah mulia. Ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis, antara lain, yang pertama yaitu jujur. Dalam bertransaksi, Nabi Muhammad selalu dikenal para pemasar yang jujur dan benar menginformasikan produknya. Jika ada kelemahan atau cacat pada suatu produk, maka Nabi Muhammad tidak diminta untuk segera mengkomunikasikannya dengan jujur dan benar, tanpa ada penyembunyian. Tujuan nilai sidik dalam kegiatan pemasaran dapat dicapai dengan memberikan informasi yang benar tentang produk yang dipasarkan oleh pemasar. Tidak ada informasi tersembunyi tentang objek yang dijual, tidak berkurang atau bertambah. Dengan kata lain, orang yang berprofesi sebagai pemasar harus berbicara dan bertindak dengan benar, sesuai dengan situasi aktual dari produk yang mereka sediakan. Kemudian yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Seorang pembisnis semestinya adalah sosok yang dapat dipercaya seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
dalam mengemban amanah dari setiap orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Ketika beliau menjadi seorang pembisnis, beliau selalu mengembalikan hak milik majikannya, baik itu dari penjualan maupun dari sisa barang yang dijualnya atau barang yang dipasarkan. Nilai amanah bagi seorang marketer adalah kejujuran yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, yaitu komunikatif. Seorang marketer seharusnya adalah seorang komunikator yang handal, yang mampu memberikan informasi yang baik kepada komunikan dan bisa menjadi perantara antara perusahaan dan konsumen. Karena jika seorang marketer bukanlah seorang komunikator yang baik, maka ia tidak dapat memberi informasi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh customer. Bisa jadi, customer akan berpindah ke perusahaan lain karena marketer tidak pandai berkomunikasi dan tidak mampu menjelaskan produknya dengan baik ke customer. Dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas. Seorang pembisnis sepatutnya adalah sosok pribadi yang cerdas, karena dengan sifat inilah ia dapat melakukan kegiatan bisnis dengan efektif dan efisien. Perusahaan tentunya tidak akan mengalami kerugian jika marketernya adalah seorang yang cerdas, karena ia akan sigap dalam mengambil tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ada. Nah, itulah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya sukses dan patut kita teladani. Semoga video ini menginspirasi ya. Terima kasih.